Sudahkah kamu menemukan solusi dari pertanyaan di video sebelumnya? Bagaimana cara kamu mengidentifikasi masalah yang dialami Dino? Jika kamu masih ingat, pada kasus Dino di video sebelumnya, ia diminta untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari menurunnya jumlah penjualan beberapa produk berdasarkan data di landing page website perusahaan tempat ia bekerja. Dan seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, bahwa menjadi analitis merupakan bagian dari proses berpikir kritis. Salah satu langkah di dalam berpikir analitis adalah kita harus mampu mengidentifikasi masalah yang ada. Nah, kali ini mari kita bahas bagaimana kita membantu Dino untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana kita bisa membantu Dino memutuskan solusi seperti apa yang paling efektif dan efisien untuk masalah Dino dengan beberapa strategi untuk berpikir secara kritis. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan dan integrasikan dengan kemampuan berpikir analitis kita untuk membantu kita berpikir kritis. Pertama, ask basic questions. Kedua, question basic assumptions. Ketiga, analyze the situation or problem. Keempat, evaluate thoughts. Kelima, compare and contrast. Keenam, categorize. Dan ketujuh, reverse scenario. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ask basic questions atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kenapa kita perlu menanyakan ini? Karena ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah yang kompleks, kita sering berpikir terlalu jauh hingga kita melupakan pertanyaan awal yang perlu kita jawab. Nah, untuk menghindari hal tersebut, terutama saat kita menghadapi sebuah masalah, maka kita perlu menanyakan beberapa hal mendasar seperti: pertama, apa yang sudah kita ketahui dari masalah ini? Kedua, bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal tersebut? Ketiga, apa yang kita coba untuk cari tahu, buktikan, sangkal, atau kritisi? Lalu yang keempat, kira-kira adakah hal yang kita abaikan? Jika ada, hal apakah itu? Beberapa pertanyaan dasar tadi dapat kita tanyakan pada diri sendiri sebelum kita menganalisa sebuah masalah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita mungkin sering memiliki asumsi tentang apa yang kita hadapi. Untuk mengetahui apakah asumsi tersebut terbukti benar atau tidak, maka kita perlu mempertanyakan dan mengetes asumsi-asumsi tersebut. Lalu, apa tujuan dari melakukan hal ini? Kita bisa melatih diri kita untuk dengan aktif menyuarakan asumsi yang kita pikirkan. Jadi, asumsi yang kita bentuk tidak hanya di dalam pikiran kita saja. Nah, selain mempertanyakan dan mengetes asumsi-asumsi yang tadi, kita juga perlu secara kritis mengevaluasi belief atau pemikiran kita dan apa yang kita percayai, apakah pandangan kita terhadap sebuah masalah sudah tepat, bijak, atau justru tidak tepat. Saat menghadapi sebuah masalah atau situasi, kita perlu menganalisa apa yang kita hadapi. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan memandang masalah atau situasi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti, apakah masalah tersebut bisa diselesaikan? Apakah masalah tersebut cukup kompleks? Apakah masalah tersebut bisa kamu selesaikan sendiri? Atau kamu membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasinya? Dengan menganalisis masalah dari perspektif yang berbeda, bisa membantu kamu menghasilkan pilihan solusi yang kamu butuhkan. Setelah kamu mendapatkan pilihan solusi yang kamu butuhkan untuk masalah yang kamu hadapi, kamu bisa mulai mengevaluasi daftar tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara menganalisis nilai dari solusi yang kamu miliki. Apakah solusi yang kamu miliki sudah tepat? Jika iya, seberapa efektif dan efisien solusi yang kamu miliki? Atau jika solusi itu kamu terapkan, adakah efek atau impact yang lebih besar dan lebih baik? Jika tidak, maka kita perlu mengevaluasi kembali pilihan solusi yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena setiap masalah biasanya membutuhkan cara penyelesaian yang berbeda. Tidak semua solusi merupakan one size fits all solution untuk masalah yang kita hadapi. Karena itu, kamu perlu memikirkan baik-baik solusi apa yang paling efektif dan efisien untuk setiap situasi yang ada.
Salah satu strategi yang dapat kita gunakan untuk berpikir kritis adalah dengan membandingkan dan membedakan dua atau beberapa hal. Tujuan dari melakukan compare and contrast ini adalah untuk mencari persamaan dan perbedaan dari beberapa hal yang kita bandingkan. Seringkali kita menemukan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ketika kita berpikir kritis. Tapi kita sendiri tidak begitu yakin dengan apa yang kita pikirkan. Dengan membandingkan dan membedakan, maka kita bisa mendapatkan persamaan dan perbedaan yang jelas dari hal-hal yang kita bandingkan. Selain beberapa strategi yang tadi sudah kita bahas, kita juga bisa menggunakan categorizing sebagai salah satu cara untuk berpikir kritis. Yang dimaksud dengan categorize adalah kita mengelompokkan apa yang kita pikirkan, bisa berupa pendapat, solusi, ataupun hal-hal yang sedang didiskusikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesamaan, relevansi, atau ketidaksamaan mereka. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk membantu kita berpikir dengan lebih terorganisir, sehingga kita mampu membuat alur pikiran kita menjadi lebih sistematis ketika berpikir. Hal-hal yang dapat kita lakukan contohnya seperti menuliskan apa yang kita pikirkan dan mengelompokkan mereka ke dalam tulisan di atas blok yang berbeda, atau kita bisa menuliskannya di post-it note atau membuat mind map agar kita bisa lebih mudah memahami apa yang kita pikirkan. Strategi lainnya yang dapat kita gunakan untuk melatih proses berpikir kritis kita adalah dengan cara melakukan reverse scenario atau membalikan situasi. Apa yang dimaksud dengan reverse scenario? Jadi ketika kita sampai pada sebuah kesimpulan, misalnya A menyebabkan B terjadi, maka C adalah solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan A. Nah, situasi ini kita balik menjadi apakah iya A memang menyebabkan B terjadi sehingga C adalah opsi paling memungkinkan untuk diambil. Apakah ada kemungkinan B yang menyebabkan A sehingga mungkin C tidak bisa jadi solusi yang memungkinkan untuk kita gunakan? Dengan melakukan ini, kita akan dapat melihat sebuah permasalahan dan mencari penyelesaian secara menyeluruh melalui berbagai metode dengan berpikir kritis. Nah, setelah kita membahas beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk melatih critical thinking, bagaimana kita bisa menerapkan strategi-strategi tadi ke dalam masalah yang dihadapi Dino? Jika kalian masih ingat, Dino diminta oleh atasannya untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan menurunnya jumlah penjualan beberapa produk di landing page website perusahaannya. Strategi pertama yang bisa kita pakai adalah asking basic questions. Kita bisa mulai dengan bagaimana tampilan landing page saat ini, produk apa saja yang ditampilkan pada landing page website ini, apakah akses yang diberikan di landing page memudahkan user untuk mencari produk yang mereka inginkan di website? Dari beberapa pertanyaan ini, kita bisa melanjutkan ke bagian question basic assumptions dan menganalisis masalah yang Dino hadapi. Dari masalah yang dihadapi Dino, mari kita bahas asumsi yang bisa muncul dalam pikiran Dino. Di sini bisa jadi ada asumsi bahwa terdapat error yang berkaitan dengan user interface dan user experience pada tampilan website. Jika memang iya, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi tampilan website menciptakan bad impression terhadap pengunjung website sehingga mereka enggan melanjutkan untuk mengakses landing page website. Atau mungkin keyword yang digunakan dalam pencarian di search engine machine seperti Google tidak relevan, sehingga pengunjung website tidak dapat menemukan website perusahaan ketika melakukan pencarian di Google. Jika memang iya, maka harus ada pembenahan di bagian search engine optimization agar ketika pengunjung mencari menggunakan kata kunci tertentu, maka website perusahaan Dino lah yang muncul pertama kali. Atau mungkin ada masalah di bagian product pages di website yang membuat pengunjung tidak memutuskan untuk membeli apapun pada akhirnya. Jika memang begitu, maka harus ada perbaikan di bagian product pages. Atau mungkin masalahnya ada di bagian pricing strategi. Bagaimana strategi diskon tertentu yang dipakai untuk menarik pengunjung untuk membeli produk justru tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Jika masalahnya ada di sini, maka harus ada strategi alternatif yang diaplikasikan. Nah, mempertanyakan asumsi-asumsi seperti ini akan membantu kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi Dino.
Lalu setelah kita menganalisis kemungkinan masalah yang ada, kita perlu membantu Dino untuk mengevaluasi, mengcompare dan kontras setiap solusi yang mungkin bisa diaplikasikan. Juga mengkategorikan semua kemungkinan solusi tadi ke bagian yang berbeda sesuai dengan akar masalahnya. Di bagian ini, setiap kemungkinan masalah yang tadi kita bahas mempunyai solusi yang berbeda. Misal, tadi kita membahas adanya kemungkinan masalah di bagian yang berkaitan dengan desain website. Lalu ada juga kemungkinan masalah yang berkaitan dengan strategi penjualan. Maka Dino perlu membandingkan setiap masalah dan solusi yang ia miliki agar setiap masalah yang kiranya terlihat mirip bisa diselesaikan dengan satu cara yang sama. Atau mungkin Dino juga justru bisa mengeliminasi beberapa masalah yang mungkin bukan menjadi penyebab turunnya penjualan beberapa produk di website perusahaannya. Setelah itu, Dino juga perlu melakukan cross-check terhadap solusi yang dia dapatkan. Jika masalahnya ada pada penyajian produk di website dan cara menyelesaikannya adalah dengan melakukan perbaikan tampilan di sana, apakah memang benar ada masalah pada penyajian tampilan produk dan bukan pada produknya? Hal ini juga perlu dipikirkan oleh Dino. Untuk mengetahui solusi mana yang paling efektif, maka Dino mungkin perlu menambahkan opsi untuk berdiskusi dengan person in charge di divisi lainnya di perusahaan mengenai penjualan dan pemasaran produk, juga divisi IT, agar ia bisa menemukan akar masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Kira-kira begitulah cara kita membantu Dino menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dari pembahasan kita mengenai strategi yang bisa kita gunakan untuk berpikir kritis, semoga kamu bisa jadi lebih memahami bagaimana kamu meningkatkan kemampuan berpikir kritismu ya. Nah, di video berikutnya kita masih akan membahas strategi lainnya yang bisa dipakai untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita.